Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita langsung membahas tentang aplikasi atau sebuah aplikasi di dalam Office, namanya adalah Access, di mana di dalam video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Microsoft Access ini adalah sebuah program aplikasi yang memang dikhususkan untuk konsep-konsep penyimpanan data, atau biasa disebut dengan database. Nah, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Jadi pada saat kita sudah membuka tampilan ini bisa teman-teman lihat untuk tampilannya. Nah, untuk memulainya di sini kita bisa pilih yang blank desktop database. Nah, setelah kita pilih blank desktop database, maka akan muncul untuk lokasi penyimpanan kita. Di sini boleh kita simpan. Kita tuju lokasi penyimpanan. Oke, di sini kita buat aja. Nah, setelah dapat untuk lokasi penyimpanan, maka yang berikutnya di sini kita akan bahas tentang nama filenya. Nah, untuk nama filenya, sebagai contoh sederhana kita mau coba merancang sama seperti video pembelajaran sebelumnya, kita ambil satu sistem yang coba kita akan rancang database-nya, sistem informasi perpustakaan. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa dalam database yang mau kita rancang, kita buat aja misalkan namanya DB perpustakaan, ada beberapa tabel yang kita pakai, di mana tabel-tabel tersebut nanti adalah tabel-tabel yang akan saling berhubungan, yang saling bekerja sama nanti untuk membuat sistem informasi perpustakaan ini menjadi lebih efisien dan lebih efektif lagi, yang mendukung kinerjanya yang pastinya ya. Di video sebelumnya di situ nanti ada yang namanya tabel buku. Kita buat saja namanya TBL buku. Karena apa tabel buku? Karena tabel buku atau bagian buku adalah bagian objek yang paling utama yang ada di dalam perpustakaan. Karena konsep dari perpustakaan adalah meminjam buku, mengembalikan buku. Kira-kira seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya tabel siswa. Nah, kenapa di sini kita butuh tabel siswa? Karena yang meminjam buku, yang mengembalikan buku itu adalah siswa. Jadi kita gunakan tabel siswa untuk bagian pendukung dari database tersebut. Lalu ada lagi yang namanya tabel pegawai. Nah, kenapa tabel pegawai? Karena yang memberikan izin atas keluar masuk buku, atas dipinjam atau dikembalikannya buku, itu melalui pegawai perpustakaan. Jadi data dari pegawai perpustakaan itu juga harus tahu. Sehingga nanti ke depannya misalkan ada buku yang hilang, dan lain sebagainya atau bermasalah, bisa ketahuan siapa pegawai yang memberikan izin. Apakah pegawai berinisial A atau berinisial B dan seterusnya. Lalu yang berikutnya di sini ada tabel pinjam. Di mana dalam tabel pinjam nanti berisi bagian-bagian data siswa-siswa yang meminjam buku, berapa jumlah buku, kapan dipinjam, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada juga tabel kembali. Berisikan data-data pengembalian buku yang dipinjam sebelumnya. Nah, inilah dia bagian-bagian yang video sebelumnya kita sudah bahas. Di mana setiap tabel-tabelnya tersebut nanti ada fill di dalamnya. Oke, nah kita langsung aja. Namanya adalah DB perpustakaan. Berarti di sini kita buat DB perpustakaan. Nah, lalu yang berikutnya di sini juga perlu teman-teman perhatikan, nanti ada beberapa bagian format. Apakah kita menggunakan Access 2007 sebagai medianya atau menggunakan Access 2002-2003. Nah, di sini kita gunakan yang 2002-2003 juga nggak masalah. Kita pilih OK.
Nah, setelah itu kita pilihlah, setelah lokasinya sudah pas, nama database-nya juga sudah pas, maka kita pilih create. Kita akan membangun. Setelah kita pilih create, nah yang perlu teman-teman ingat adalah pada saat teman-teman memilih create, maka artinya kita sudah berhasil membangun sebuah database. Nah, sekarang kita tinggal mengisi tabel-tabelnya. Ingat bahwa di dalam sebuah database itu memiliki lebih dari satu tabel. Itu dia konsepnya ya. Di dalam satu tabel terdiri dari lebih dari satu field. Di dalam satu field itu lebih dari satu record. Di dalam satu record itu nanti lebih dari satu karakter. Nanti akan kita bahas semua sampai di situ dalam video pembelajaran hari ini. Oke? Nah, langsung saja setelah ini selesai, maka untuk bagian pertama kita bisa pilih pada bagian create di sini. Lalu kita pilih tabel design. Nah, setelah itu, maka di sini teman-teman boleh perhatikan ada 3 kolom untuk pembuatannya. Ada field, ada data type, ada description. Nah, di sini kita bisa cek yang pertama mau kita buat adalah tabel buku. Nah, di dalam tabel buku apa saja sih field-field yang akan kita pakai di video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau melihat apa saja fieldnya itu sudah ada di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah bahas ya. Maka di sini bagian yang pertama kita gunakan aja KD buku, kode bukunya. Nah, lalu kenapa kita harus menggunakan field kode buku nanti akan kita bahas. Nah, lalu berikutnya kita lanjutkan kembali di sini. Ada yang namanya data type. Nah, dari dalam istilah program, data type ini termasuk ke dalam yang namanya adalah tipe datanya ya, tipe data. Nah, tipe data di sini, jadi kalau misalkan kita menggunakan program-program seperti Pascal, C++, dan lain sebagainya, ada tipe data yang namanya tipe data integer. Integer itu kan ada berjenis-jenis lagi ya. Ada long integer, ada short integer, ada integer, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, data type pada Microsoft Access juga seperti itu. Di dalam kode buku ini nanti kita mau masukkan, kita mau input datanya itu angka atau huruf. Nah, berketepatan kita sepakati saja nanti untuk kode buku kita akan masukkan gabungan angka dan huruf. Ingat, gabungan angka dan huruf. Jadi misalkan seperti ini. Di dalam KD buku yang akan kita masukkan, misalkan kalau buku sejarah kita buat SE001. Misalkan seperti itu. Kalau biologi, misalkan kita buat BI 001. Nah, kira-kira seperti itu nanti yang akan coba kita masukkan untuk isi atau recordnya. Nah, maka dari itu berarti yang kita input atau yang kita akan masukkan kan adalah angka dan huruf. Nah, jadi kalau angka dan huruf itu, Pak, itu masuk ke dalam bagian yang mana? Apakah dia masuk ke dalam kategori angka atau kategori huruf? Nah, jika ada satu record di mana isinya itu adalah angka dan huruf, itu akan masuk ke dalam teks. Itu akan masuk ke dalam bagian huruf teks ya, yang pastinya, atau karakter teks ya. Jadi dia bukan angka. Jadi kalau seandainya kita angka, itu memang harus angka murni, tidak ada gabungan yang lain. Oke? Nah, jadi di sini kita bisa pilih short text. Sedangkan description-nya ini apa? Description-nya ini adalah bagian keterangan dari apa field name yang sudah kita buat. Di situ sudah ada tulisannya opsional, artinya ya kamu mau isi boleh, nggak isi juga nggak masalah. Tapi di sini dalam hal ini kita akan coba isi kode buku, bahwa kode buku itu adalah kode buku. Nah, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Setelah kode buku, kita buat aja bagian yang kedua adalah judul buku. Nah, judul buku saya rasa sama dengan yang lain. Jadi judul bukunya misalkan jenis bukunya biologi, judul bukunya tumbuhan dikotil, misalkan seperti itu. Berarti kan isinya adalah teks. Berarti dia udah jelas short text. Di sini adalah judul buku. Nah, lalu yang berikutnya kita buat lagi jenis buku. Jadi jenis buku ini nanti kategori bukunya apa? Apakah buku sejarah, apakah buku biologi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, berarti sama, dianya short text.
jenis buku, lalu ada lagi pengarang, penerbit, tahun terbit. Nah, untuk tahun terbit ini pastinya angka ya, 2008, 2009, 2010 dan seterusnya. Nah, untuk angka di sini teman-teman boleh ganti data type atau tipe datanya menggunakan number. Nah, lalu yang berikutnya stok. Jadi sebenarnya untuk tabel stok ini bisa kita buat baru juga bisa. Tapi di sini kita langsung masukkan aja ya, karena kita buat satu bagian. Stok itu kita gunakan number. Stok buku. Nah, di sini kita sudah mengetik atau kita sudah memasukkan bagian-bagian dari nama-nama field yang kita butuhkan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat kita mengisi setiap bagian di dalam tabel, maka di bagian bawahnya, di bagian field propertiesnya itu akan ada pengaturan-pengaturan lagi. Misalkan number, pada saat kita pilih number, atau pada saat kita pilih number atau short text itu nanti akan ada jenis field propertiesnya. Nah, misalkan number, apakah number nanti kita akan pilih dengan long integer, atau kita pilih byte, integer, single, double, dan lain sebagainya. Di situ ada. Oke, nah jadi untuk bagian-bagian dari field properties ini nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke, nah buat sementara biarkan saja dia seperti ini, jangan diganggu pada bagian long integernya, artinya berarti bentuk angkanya bisa panjang, tapi kalau seandainya kita mau sedikit, misalkan tahun terbit, kita bisa ganti saja, misalkan jadi integer. Kira-kira seperti itu. Jadi mengurangi beban size-nya ya. Oke, nah yang berikutnya, tugas kita yang berikutnya setelah kita memilih jenis-jenis field-nya, kita sudah buat jenis-jenis field yang mau kita pakai, maka langkah berikutnya adalah memilih primary key. Nah, seperti di dalam video pembelajaran sebelumnya juga kita sudah jelaskan ya, apa itu primary key, lalu apa syarat untuk membuat sebuah field itu menjadi primary key, itu juga sudah kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Nah, langsung aja kalau begitu, di sini kita boleh perhatikan stok, apakah kemungkinan data ada yang sama atau tidak? Kemungkinan besar ada. Tahun terbit pasti akan ada yang sama. Penerbit apalagi pengarang juga seperti itu. Jenis buku, judul buku juga pasti ada kemungkinan besar yang sama. Maka dari itu, apakah yang sama ini bisa dijadikan sebuah primary key? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di dalam primary key kan ada dua. Itu ada di video pembelajaran sebelumnya. Ada dua jenis, ada dua sifat yang harus ditaati ya. Di aturan-aturan mainnya harus ada dua yang harus ditaati. Yang pertama, recordnya tidak boleh kosong. Oke, nul dia. Nah, atau yang kedua, dan yang kedua itu datanya harus data unik. Artinya dia tidak boleh ada yang sama. Isi record di dalamnya dipastikan tidak boleh ada yang sama. Nah, jadi ibaratnya bahwa di dalam primary key itu memang datanya harus berbeda-beda. Misalkan kalau kita di dalam masyarakat atau di dalam masyarakat itu sama seperti KTP, seperti nomor induk KTP. Jadi nomor induk KTP kita kan tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar juga pasti nomor KTP-nya berbeda-beda. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di dalam field yang ini, yang mana yang bisa atau yang berhak mendapat atau menjadikan dia sebagai primary key? Jawabannya itu adalah KD buku. Kita akan set KD buku itu nanti nggak boleh ada yang sama. Jadi, kita boleh klik di dalam KD buku, lalu kita boleh pilih primary key. Nah, di situ dia langsung nampak, dia sudah terlock. Nah, setelah itu maka kita langsung close, kita langsung simpan. Oke, kita boleh klik kanan save atau close saja seperti ini, bisa. Nanti dia minta perintah simpan, kita pilih yes. Kita ganti namanya TBL buku.
Nah, setelah itu kita akan buat lagi create tabel. Yang kedua adalah tabel siswa. Nah, tabel siswa di situ pasti ada NIS. Kita buat aja short text. Dalam hal ini deskripsinya kita buat boleh nomor induk siswa, nama siswa, gender, udah pasti short text ya, gender siswa, lalu kelas kan itu nanti akan ada gabungan angka dan huruf, berarti dia tetap teks ya, berarti short text kelas siswa, lalu alamat short text alamat siswa. Lalu yang berikutnya ada lagi mungkin perlu nomor kita rasa selesai ya, nomor handphone saya rasa, atau kita rasa nggak perlu ya. Nah, ini aja yang dibutuhkan. Maka dari sini semua udah jelas jawabannya, NIS yang berhak mendapatkan primary key atau yang berhak menjadi primary key. Karena NIS itu tidak akan ada yang sama yang satu dengan yang lain. Oke, di sini save TBL siswa. Oke, yang berikutnya kembali. Setelah itu create kembali tabel design, kita akan rancang pegawai. Nah, pegawai sama seperti siswa. NIP short text nomor induk pegawai. Nama pegawai, gender pegawai, alamat rumah pegawai. Lalu yang berikutnya, nah di sini butuh nomor handphonenya. Karena apa? Siapa tahu sesuatu nanti mendadak perlu ditelepon atau perlu dipanggil, itu bisa langsung ya. Nomor HP pegawai. Oke. Nah, dari sini semua langsung saja yang berhak menjadikan NIP itu adalah primary key itu adalah NIP ya. Oke. Save yes. TBL pegawai. Oke, kita akan buat dua lagi. Tabel pinjam sekarang ya. KD pinjam. Lalu siapa yang meminjam, berarti NIS ya. Di sini kenapa kita nggak buat NIS, nama, gender siswa, lalu kelas siswa, nggak perlu. Kenapa? Cukup nanti NIS, dari NIS itu kita akan mengetahui siapa siswa tersebut yang meminjam, kelas berapa dia, gendernya apa, itu akan ketahuan semua. Kenapa? Karena NIS itu adalah primary key dari tabel yang lain, di mana datanya kan pasti berbeda-beda. Jadi begitu kita tahu NIS-nya berapa, kita akan tahu siswanya siapa yang meminjam buku itu. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah fungsi dari primary key. Oke, nanti akan kita bahas juga. Yang berikutnya buku, KD buku. Lalu yang berikutnya, yang memberi izin peminjaman siapa? Berarti NIP. Lalu yang berikutnya, jumlah yang dipinjam, itu berarti number. Tanggal peminjaman. Tanggal pinjam. Ini kita pilih date and time. Jadi formatnya bisa kita ganti yang bentuk seperti mana dia. Misalkan kita pilih aja seperti ini.
Nah, setelah itu, setelah tanggal pinjam, nanti akan kita tambah jika kita perlu ya. Nah, dari bagian ini semua, maka yang berhak mendapatkan primary key itu adalah KD pinjam. Nah, kita akan lanjut. NIS, KD buku, dan NIP. 3 file ini disebut dengan yang namanya adalah foreign key. Kenapa dia disebut dengan foreign key? Foreign key itu adalah primary key dari tabel-tabel yang lain. Nah, di mana NIS di dalam tabel siswa itu tidak boleh ada yang sama. Tapi NIS di dalam tabel pinjam ini boleh sama. Misalkan siswa tersebut meminjam lebih dari 1 kali. Maka siswa tersebut dengan NIS yang sama akan ada datanya di dalam tabel pinjam lebih dari 1. Itulah yang disebut dengan primary key dan foreign key. Di mana untuk membuat hubungan antar tabel itu nanti akan dihubungkan melalui foreign key ini. Tabel pinjam akan berhubungan dengan tabel siswa melalui NIS. NIS di dalam tabel pinjam dan NIS dalam tabel siswa. KD buku dengan tabel pinjam dengan tabel buku nanti akan saling berhubungan berdasarkan apa? Berdasarkan kode buku yang ada. Nah, seperti itulah terus nanti akan saling berhubungan sehingga sistem perpustakaan yang kita rancang pada saat dia membutuhkan satu data dalam tabel tertentu, dia akan bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena setiap tabel sudah ada hubungannya, sudah ada jembatan-jembatannya. Semuanya sudah ada berjembatan satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah fungsi dari NIS, KD buku, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya, kenapa kita tadi tidak menggunakan nama siswa di dalamnya, gender siswa, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita cukup menggunakan NIS di dalam ini. Kenapa? Karena NIS tersebut adalah primary key dari tabel siswa. Datanya pasti berbeda-beda. Jadi dengan melihat NIS saja kita sudah tahu siswanya itu siapa, namanya siapa, lalu kelasnya kelas berapa, alamatnya di mana, itu akan ketahuan. Apakah tidak ada kemungkinan data tersebut nanti akan ada yang sama? Tidak. Kenapa? Karena NIS primary key dalam tabel siswa, dia pasti berbeda datanya semua. Oke, itulah kira-kira jawabannya kenapa kita menggunakan ini. Yang 3 ini ya, foreign key yang 3 ini. Nah, kita lanjut lagi. Setelah itu kita simpan. Kita buat aja namanya TBL pinjam. Oke, satu tabel yang terakhir yang kita gunakan itu adalah tabel kembali. Berarti yang pertama itu adalah KD kembali. Lalu yang berikutnya adalah KD pinjam. Nah, KD pinjam ini adalah foreign key. KD pinjam itu adalah foreign key dari tabel pinjam. Jadi KD pinjam, file KD pinjam ini adalah primary key dari tabel pinjam sebelumnya. Jadi untuk menghubungkan nanti antara tabel kembali dan tabel pinjam itu nanti melalui file KD pinjam ini sebagai jembatannya. Nah, lalu yang berikutnya ingat baik-baik tadi seperti yang kita sudah bahas sama-sama, kenapa kita menggunakan KD pinjam? Karena cukup dengan mengetahui KD pinjamnya saja kita langsung tahu siswa siapa yang meminjam, namanya siapa, kelas berapa, buku apa yang dipinjam, lalu pegawai siapa yang meminjamkan, memberi izin peminjaman, lalu berapa yang dipinjam, tanggal berapa dipinjam, semua akan ada tertera dalam KD pinjam ini. Jadi cukup dengan ini kita langsung ketahuan ya. Oke, yang berikutnya lagi adalah tanggal kembali. Lalu setelah tanggal kembali, yang berikutnya kita buat aja sanksi ya. Jadi kalau seandainya nanti siswa tersebut mengembalikan tepat waktu, berarti dia tidak akan kena sanksi. Tapi kalau seandainya ada, maka dia akan kena sanksi. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, jumlah yang dikembalikan. Di sini kita buat jumlah kembali dulu deh. Jumlah kembali, jumlah yang dikembalikan. Baru di bawahnya adalah sanksi. Nah, maka ini dia bagiannya. Primary key-nya adalah pada bagian
adik-adik kembali. Oke, kita sudah selesai untuk sampai di sini. Save, TBL, kembali. Nah, dalam tahap ini kita sudah berhasil menciptakan sebuah tabel, bahkan kita sudah berhasil menciptakan sebuah field. Oke, maka yang berikutnya kita akan buat untuk record-recordnya. Misalkan bagian tabel buku, ini bisa kita lihat ada field-fieldnya sudah ada. Begitu juga dengan yang lain, misalkan tabel siswa itu juga sudah ada. Nah, kita mulai dulu dari tabel siswa 11011. Namanya kita buat aja Budi Septiawan, gendernya pria, kelas 10 MIPA 1, alamat Jalan Bromo, nomor 22. Lalu kita buat kembali 1101312, namanya Pala Purba, gender pria, lalu dia kelas 10 IPS 3, lalu dia tinggal di Jalan Karya Ujung, nomor 69. Lalu 11013, nama Mangihut Sormin Sagala. Lalu gendernya pria, kelas 11 MIPA 02, alamat Jalan Tesalonika, nomor 22. Lalu 11014 Rumondang Jesslyn, gendernya wanita, kelas 11 IPS 3, Jalan Amplas, nomor 30. Oke, itu dia bagiannya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, inilah yang disebut dengan tingkatan dalam sebuah database. Nah, di dalam database itu ada lebih dari satu tabel. Di sini bisa kita lihat tabel-tabel yang sering bekerja, ada tabel buku dan sampai tabel siswa. Lalu di dalam tabel itu akan ada lebih dari satu field. Kita akan cek dalam tabel buku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 field. Begitu juga tabel kembali, tabel pegawai, sampai tabel siswa juga lebih dari satu field. Nah, di dalam satu field itu akan ada lebih dari satu karakter, satu record. Misalkan dalam tabel siswa, dalam field NIS, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 record. Misalkan lagi dalam tabel siswa, dalam field nama itu ada 4 record. Record pertama Budi, record kedua Pala, record ketiga Mangihut, record keempat itu Rumondang. Nah, di dalam satu record itu akan ada lebih dari satu karakter. Lihat ini seperti ini, Budi Septiawan, berarti karakternya lebih dari satu. Nah, kira-kira seperti itulah yang disebut dengan tingkatan dari database, mulai dari database sampai yang terakhir adalah karakter. Dan seperti inilah cara membangun sebuah data di dalam database Microsoft Access. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.